Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan sorga. Sorga itu hak prerogatif Allah. Oke, prerogatif. Ya toh? Ya. Memang kita yakin bahwa beliau ini. Kenapa saya katakan begitu? Pernah ada seorang sahabat Nabi dikenal orang baik. Terus teman-temannya di sekitarnya berkata, bahagialah engkau akan mendapat sorga. Nabi dengar. Siapa yang bilang begitu tadi? Nabi berkata, tidak seorang pun yang masuk sorga karena amalnya. Mereka sebarkan informasi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang kita imani, sholat 5 waktu. Nah, kalau kita melihat sejarah, munculnya sholat, lahirnya sholat, atau adanya perintah salat di saat Nabi Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj. Nah, pulang Nabi Muhammad dari Isra Mi'raj, disitulah Nabi Muhammad menerima kewajiban sholat. Bagaimana mungkin Yesus Kristus sholat? Sementara sholat, haleluya, haleluya, shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kita sering sekali mendengar dari para ustadz maupun dari ustadz mu'alaf, di mana mereka berkata semua nabi dan rasul itu beragama Islam. Adam agama Islam, bahkan Yeshua HaMasyiah, Tuhan dan Juru Selamat yang kita imani, yang kita percaya, itu juga ternyata beragama Islam. Nah, ini selalu disebarkan isu, disebarkan informasi, bahkan diberitakan oleh para muslim pada umumnya bahwa nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad yang mereka imani sebagai penutup para nabi itu agamanya Islam. Tetapi saudaraku, kalau kita melihat sejarah, kalau kita melihat sejarah, Islam itu muncul pada tahun 610 Masehi. Munculnya Islam. Nah, sedangkan Nabi Adam dan semua nabi yang kita kenal itu duluan ada daripada munculnya Islam. Nah, bagaimana mereka mengklaim bahwa semua nabi terdahulu sebelum Muhammad itu beragama Islam. Sampai Yesus Kristus juga beragama Islam. Sementara sejarah mencatat Islam muncul, Islam lahir, Islam datang pada tahun 610 Masehi. Kan Bapak Ibu, mereka sebarkan informasi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang kita imani. Mereka bilang sholat 5 waktu. Nah, kalau kita melihat sejarah, munculnya sholat, lahirnya sholat, atau adanya perintah salat di saat Nabi Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj. Nah, pulang Nabi Muhammad dari Isra Mi'raj, disitulah Nabi Muhammad menerima kewajiban sholat. Bagaimana mungkin Yesus Kristus sholat? Sementara sholat, lahir, muncul, diperintahkan pertama sekali di saat Nabi Muhammad yang diimani oleh saudara kita umat Islam, Isra Mi'raj, menerima panggilan Allah. Dan selesai menerima panggilan Allah, dibawalah oleh Nabi Muhammad daripada Allah perintah sholat sehari semalam 5 waktu. Nah, benarkah 5 waktu? Itu bukan tugas kita untuk mencampuri sampai ke dalam itu Bapak Ibu. Cuma kita menjawab sebagaimana yang mereka sebarkan isu, kalau Yesus Kristus sholat 5 waktu. Sementara sholat, munculnya, lahirnya sholat, perintah sholat pertama sekali ada di saat Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj.
Nah, ini kalau kita melihat sejarah. Jadi, benarkah Yesus Kristus melakukan sholat? Benarkah nabi-nabi terdahulu beragama Islam? Sementara agama Islam muncul pada tahun 610 Masehi. Nah, benarkah Yesus Kristus sholat? Sementara perintah sholat pertama sekali diperintahkan oleh Allah kepada Muhammad dan kepada seluruh pengikut Muhammad di saat Nabi Muhammad turun dari Isra dan Mi'raj. Nah, coba saudara semuanya berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis, dan jangan lupa lihat sejarah. Baca sejarah, pelajari sejarah supaya kita lebih mantap di dalam beriman. Sehingga iman kita tidak buta, bukan iman yang buta. Bukan iman yang blank. Waktu saya beragama Islam juga, Bapak Ibu, saya juga memikirkan hal yang sama. Semua nabi dan rasul beragama Islam. Ya, beragama Islam. Kenapa saya tahu? Dari mana saya tahu? Dari para ustadz. Itu sudah didoktrin turun-temurun kalau semua nabi dan rasul itu beragama Islam. Saya terima begitu saja. Karena kita tidak boleh bertanya terlalu dalam. Kalau kita bertanya terlalu dalam, para ustadz menuduh jangan-jangan kamu ini sudah murtad. Kalaupun belum murtad, dia akan berkata, jangan bertanya terlalu dalam, nanti kamu bisa murtad. Nah, hal ini juga pasti Bapak Ibu sering mendengar dari teman-teman yang muslim, ya, yang beragama Islam. Nah, ini bukan lagi rahasia umum. Saya bisa katakan seperti ini, saya bukan dari mendengar, tetapi saya dari mengalami waktu saya beragama Islam. Tidak boleh bertanya terlalu mendetil, sedetil-detilnya seperti kita bertanya tentang iman kita kepada para pendeta, penginjil, hamba Tuhan. Mereka tidak boleh bertanya. Nah, bahkan kalau Bapak Ibu melihat rutinitas yang mereka lakukan, kewajiban yang mereka lakukan, sholat 5 waktu sehari semalam, itu banyak sekali saudara kita, teman kita yang Islam, yang beragama Islam, itu hanya hafalan. Mereka tidak tahu arti apa yang mereka ucapkan, yang mereka hafalkan di saat mereka melakukan sholat sehari semalam 5 waktu. Boleh Bapak Ibu cek kalau tidak percaya apa yang saya sampaikan. Besok subuh atau besok duhur, diselesai sholat duhur, Bapak Ibu jumpai teman Bapak Ibu yang beragama Islam. Lalu bertanya sama dia, kamu sudah sholat duhur belum? Kalau dia jawab sudah, Bapak Ibu tanyakan, tahu tidak arti apa yang kamu bacakan di dalam sholat? Doa yang kamu bacakan di dalam sholat, kamu tahu nggak artinya? Saya sangat yakin dia tidak tahu. Hanya hafalan doang yang dia tahu. Sedangkan artinya tidak tahu. Maka Munzir Sitomorang pernah berkata di sebuah cuplikan videonya, di Indonesia ini banyak sekali orang seperti keledai liar. Pinter menghafal bahasa Arab dan pinter baca Arab tetapi tidak tahu makna dan arti yang dia baca. Nah, saya tidak mengatakan semuanya. Hanya sebagian, bahkan lebih daripada setengah saudara kita umat Islam tidak tahu arti di saat dia menghafal doa di dalam sholat. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habakit, kita bersyukur Alkitab yang kita imani, yang kita percaya bisa dibaca oleh semua orang, bisa dimengerti oleh semua orang. Kenapa? Diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa ibu, bahasa Aceh, bahasa Padang, bahasa Minangkabau, bahasa Nias, bahasa Mentawai, bahasa Batak, bahasa Inggris, bahasa Cina, dan bahasa-bahasa lain yang ada di dunia ini sudah hampir semuanya diterjemahkan Alkitab ke dalam bahasa ibu. Kita bersyukur kita bisa memahami, kita bisa mengerti, kita bisa tahu.
Nah, makanya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayo kita pahami firman Tuhan, lalu kita sampaikan firman Tuhan yang kita pahami kepada orang-orang di sekitar kita. Semakin banyak mereka mengenal firman Tuhan, semakin banyak mereka mengerti dan paham akan keselamatan. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan umat manusia kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Maka dari itu, saudaraku para pencinta channel Injil Bagian, kita harus menjadi penginjil di akhir zaman. Terima kasih, kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Assalamualaikum bishim hamasyah. Salam aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yesua hamasyah. Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam murtadin dan salam toleransi.